dimulai di kota Roma di tahun 753 SM, di mana bangsa Romawi menjadi bangsa besar di tahun itu, yang selalu menang dalam peperangan besar, dengan strategi yang baik. Sebagai hasilnya, Roma menjadi kekaisaran terkuat di dunia, dan menjadi bangsa yang sangat makmur. Di tahun 128 M di masa kekaisaran Hadrian, orang-orang takut kepada kaisar ini, tapi juga disegani sama rakyatnya. Kemudian dia melihat banyak rakyat Roma pada senang sama pemandian air panas, jadi dibuatlah satu kolam yang besar, dan mendapatkan dukungan sama rakyatnya. Sekarang di kota Roma, ada seorang arsitek bernama Lucius, yang gak terima kalau desain kolam pemandiannya dibilang jelek dari kliennya. Si klien beralasan kalau semakin banyak inovatif pada bangunan-bangunan akhir ini, dan menganggap desainnya Lucius udah ketinggalan zaman. Namun dia terus meyakinkan si klien, kalau dia gak cuma bisa desain aja, tapi juga bisa membuatnya jadi beneran. Tiba-tiba datang arsitek lainnya yang mengasih desainnya ke si klien, yang membuat dia menjadi senang melihatnya, dan Lucius pun menjadi kecewa. Kekecewaannya dia ceritakan ke teman gendutnya, dengan bilang kalau dia udah pergi belajar sampai ke ibu kota Athena di Yunani, untuk belajar teknik arsitektur terbaik. Jadi untuk menghapus kegalauannya, si teman mengajaknya untuk pergi ke pemandian supaya bisa healing. Si teman lalu ngegibah tentang kaisar mereka sendiri, tapi Lucius gak terlalu memikirkannya, karena dia adalah seseorang yang setia sama kaisarnya. Setibanya di tempat pemandian, dia mengeluh kalau tempat ini selalu berisik, karena dia melihat kalau pemandian itu seharusnya tempat untuk bersantai dan tentram. Bahkan ada abang yang jualan cemilan di sini, sampai abang tukang cukur bulu, mengira kalau tempat ini udah kayak pasar. Alhasil Lucius malah tambah bete, dengan terpaksa berendam di pemandiannya, berharap bisa dapat ide-ide inovatif. Gak lama setelah itu dia melihat ada lubang yang ada arusnya, dan karena menjadi penasaran kenapa bisa seperti itu, dia pun mengeceknya. Tiba-tiba kakinya terseret masuk ke dalam lubang itu, yang membuat tubuhnya ikutan masuk juga ke dalam, dan dia pun masuk ke dalam pusaran air. Beberapa saat kemudian, dia melihat ada cahaya di atasnya, sambil diiringin dengan nyanyian dari seorang pria misterius dari dimensi lain. Jadi Lucius cepat-cepat berenang ke atas, dan dia pun tiba di pemandian air panas di Jepang, dengan banyak kakek-kakek yang pada kaget. Lucius tentu aja menjadi kaget melihat semuanya udah berubah, dengan lukisan gunung indah yang dia kira kalau itu di Roma. Seorang kakek bilang kalau Lucius datang dari bawah air, tapi karena dia gak tahu bahasa Jepang, dia gak ngerti apa yang dia omongin, menganggap kalau mereka bukan dari bangsanya dengan sebutan bangsa berwajah datar. Dari terbawa arus tadi itu, dia mengira kalau dia udah tiba di pemandian umum untuk para budak, karena perbudakan di zaman Roma adalah hal yang biasa. Gak lama setelah itu dia menemukan keran, yang membuat dia menjadi terkagum-kagum, mengira kalau bangsa berwajah datar udah sangat maju. Selanjutnya dia melihat interior tempat pemandian ini, dari ember, tempat untuk meletakkan pakaian, sampai tirai yang membuat dia kembali terkagum-kagum. Dia kaget kalau bangsa berwajah datar benar-benar menakjubkan, sehingga dia kepikiran untuk menggunakan ide-ide ini, untuk dia terapkan di pemandian di Roma. Dia lalu bertanya ke seseorang dengan bahasa Latin, untuk mengetahui siapa arsitek yang membuat benda-benda mantap ini. Orang itu tentu aja gak ngerti bahasanya, yang membuat Lucius kemudian keluar dari pemandian, dan dia pun masih gak sadar kalau dia udah tiba di negara Jepang di masa modern, alias dia udah melakukan time travel secara gak sengaja dari pusaran air tadi. Masih penasaran sama apa yang ada di pemandian, dia kembali masuk ke pemandian untuk cewek kali ini, dan mereka pun menimpuk benda ke Lucius hingga pingsan. Tapi tidak untuk seorang wanita bernama Mami yang menjadi terpana melihatnya, mengira kalau Lucius mirip karakter anime Fist of the North Star bernama Kenshiro. Karena Mami lagi mengejar mimpinya menjadi mangaka atau pembuat komik Jepang, dia pun sontak menggambar Lucius. Namun naasnya gak lama setelah itu, datang para kakek yang membawa Lucius untuk kembali ke bagian cowok, yang membuat dia menjadi sangat bingung. Karena para kakek pada berbaik hati, mereka mengasihnya minuman susu, dan Lucius pun menjadi kaget kalau minumannya ternyata mantap. Gak cuma itu, susunya ada rasa buah-buahnya, menganggap kalau orang-orang Jepang ini udah melampaui bangsa Romawi. Alhasil Lucius menjadi nangis, yang membuat dia kembali pingsan, dan dia pun time travel balik ke masanya. Dia kembali sadar di pemandian tempat asalnya, dengan si teman yang memberitahu kalau dia tenggelam di pemandiannya dan pingsan. Dia lalu melihat orang-orang Jepang itu udah gak ada,
yang dia simpulkan kalau dia cuma mengalami mimpi aja. Tapi sebenarnya bukan, yang ternyata ada sebuah botol susu yang berhasil dia bawa, dan dia pun menjadi kaget. Jadi Lucius menerapkan penemuan-penemuan itu di pemandiannya, sehingga beberapa bulan kemudian, banyak orang pada terkagum-kagum melihat hasilnya, dari botol susu sampai lukisan gunung. Ketika si teman mengagumi desain-desainnya Lucius, dalam hatinya dia mengaku kalau itu bukan idenya, tapi dari orang-orang Jepang yang selalu ingin tahu keinginan yang tak terpuaskan dan gak bisa dianggap remeh. Lucius kemudian berendam bersama seorang guru, dan menyadari kalau pengikat besinya hilang. Oleh karena itu dia bantu mencarinya ke dalam air, dan setelah menemukannya, dia menyadari kalau benda ini ternyata terlalu sulit untuk orang-orang lanjut usia. Dia yakin kalau ini berdampak ke para orang tua yang gak mau lagi datang ke pemandian, jadi dia terus mikir untuk solusi bagaimana bisa membuat pemandian pribadi untuk mereka, dan tiba-tiba dia pun terbawa sama arus lagi. Ini menandakan kalau Lucius akan time travel lagi, sambil diiringi nyanyian dari si pria misterius lagi, jadi mari kita panggil dia si tukang time travel. Kali ini Lucius tiba di pemandian yang sempit, dengan air yang semakin panas, yang ternyata adalah bak mandi di rumah seseorang. Dia terkagum-kagum melihat bak mandinya, yang bisa menyalakan api entah dari mana, karena orang-orang di zamannya kalau mau menyalakan api mesti ditiup-tiup dulu. Dia lalu melihat gagang shower yang dia kira adalah usus binatang, penutup bak mandi untuk menjaga panasnya, sampai shampoo dengan botol Hello Kitty. Pada akhirnya dia lagi-lagi menjadi terkagum sama kemajuan orang-orang Jepang ini, dan bertanya-tanya kenapa orang-orang di zamannya gak pernah memikirkan metode seperti ini. Sementara itu, Mami lagi memberikan contoh hasil gambarnya ke seorang bos, untuk menjadi mangaka. Tapi sayangnya hasilnya dianggap jelek si bos, karena cerita sama karakternya biasa aja, terutama karakter utamanya yang gak jelas. Jadi si bos menyuruh Mami untuk pulang kampung aja, sebelum datang ayahnya si bos yang disuruh untuk menunggu di kamar mandi, karena pembantunya akan segera datang. Ketika si kakek datang ke kamar mandi, dia berpikir kalau pembantunya kali ini adalah bule, dan menyuruh dia untuk menggosok punggungnya. Setelah menggosoknya, si kakek memakai pelindung dari shampoo, yang dianggap Lucius kalau itu adalah mahkota. Alhasil dia menduga kalau si kakek adalah pemimpin orang-orang Jepang ini, sampai-sampai giginya copot. Gak lama setelah itu Mami bertemu sama Lucius yang lagi galau, jadi dia cepat-cepat mau mengambil buku gambarnya untuk menggambarnya lagi. Tapi Lucius sendiri gak sadar akan kehadirannya, sebelum dia mengambil sebuah benda tabung, dan dia pun gak sengaja menyemprotkan itu ke matanya. Tepat setelah itu datang Mami, namun ternyata Lucius udah time travel balik ke masanya, dengan si kakek yang bilang kalau Lucius menghilang secara tiba-tiba. 1 bulan kemudian, Lucius berhasil membuat bak mandi pribadi, dan si guru pun mengaku kalau dia sangat menikmati ini. Alhasil Lucius dianggap bakal terkenal setelah ini, tapi meskipun begitu mukanya tetap cemberut, merasa idenya bukan dari dia sendiri. Lucius kemudian menceritakan ini ke istrinya ketika makan malam di rumah, karena meskipun dia berhasil membuat barang-barang itu, gak satu pun dari barang itu adalah penemuannya. Alhasil dia menjadi galau, yang membuat istrinya menjadi kesal, karena semua yang Lucius lakukan adalah bekerja, dan bekerja. Dia sebenarnya pengen punya anak, namun setelah melihat Lucius yang terus-terusan begini, dia pun dicap gak mengerti kebutuhan batin istrinya. Gak lama setelah itu datang seorang pengawal dari Kaisar, yang mau Lucius untuk bertemu dengan Kaisar Hadrian di pemandian air panas. Sebelum masuk, dia bertemu sama Cheonius yang merupakan kandidat pewaris kekaisaran. Dia memperingatkan Lucius untuk jangan sampai salah kata ketika berbicara sama si kaisar, atau gak kepalanya bakal hilang. Bertemulah dia sama si kaisar, yang memuji desainnya Lucius yang mantap. Si kaisar mengungkapkan alasan kenapa dia membuat sebuah pemandian, adalah karena untuk menenangkan pikirannya, dan dia mau membuat damai situasi keadaan Roma. Dia lalu mau menunjukkan Lucius sesuatu, kalau sebenarnya si kaisar udah mengubah beberapa perubahan dari desainnya Lucius, yang dianggap dia kalau itu menjadi lebih indah. Si kaisar kemudian meminta Lucius untuk membuatkannya sebuah pemandian air panas pribadi buat dia, dan bukan pemandian yang biasa, yang disetujui permintaannya sama Lucius. Mulailah Lucius mencari ide untuk merancang pemandiannya, yang membuat dia galau apakah mau menyontek dari Jepang lagi atau enggak. Pada akhirnya dia menjadi gak peduli sama pendiriannya, menjauhkan rasa-rasa malu itu, dan dia pun time travel lagi dengan kepleset masuk ke dalam air.
Sementara itu di sebuah toko jualan alat-alat rumah tangga, Mami lagi kena omel sama atasannya karena ketiduran, apalagi dia baru awal-awal masuk kerja. Gak lama setelah itu datang Lucius yang muncul dari bak mandi, dan menjadi keenakan berendam di baknya yang hangat. Si atasan pun menjadi kesal, tapi karena tubuh Lucius besar, si atasan bisa dimentalin sama dia. Akhirnya si atasan mau melaporkan ini ke manajernya, sebelum Mami mau membantu menutupi tubuhnya Lucius, tapi dia sempat-sempatnya kesenangan ngeliat tubuhnya. Lucius lalu bilang kalau dia mau mempelajari peradaban negaranya Mami, yang gak diketahui sama dia apa yang Lucius omongin. Jadi dia pun mengasihnya koin asli dari bangsanya sebagai hadiah, untuk membimbingnya untuk lihat-lihat dari tempat pipis cowok, tisu, sampai bak mandi yang harum. Di sana dia menjadi sangat kaget melihat ada ubur-ubur di sebuah layar, menganggap kalau orang-orang Jepang udah memanfaatkan penuh penggunaan pemandiannya. Gak lama setelah itu dia sakit perut, yang diketahui Mami kalau dia mau Oleh karena itu Lucius ke sana, dan melihat kalau model toiletnya adalah tertutup, gak terbuka seperti di zamannya. Tiba-tiba penutup toiletnya terbuka sendiri ketika dia mendekat, dan mendengar ada alunan lagu yang indah, yang membuat dia heran kalau orang-orang di zaman ini ada memakai banyak budak, hanya untuk sebuah toilet. Dia lalu mencari-cari timah air untuk membersihkan itunya, dan asal memencet sebuah pencetan untuk membersihkan bagian itunya, dan dia pun langsung kaget. Dia baru mengetahui kalau itu berasal dari sebuah pembersih yang muncul dari dalam toilet, yang dia pikir memang jauh lebih bersih daripada di zamannya yang pakai spons. Dia kemudian pencet tombol itu lagi, dan dia pun, sampai membuat dia nangis, saking enaknya. Gak lama setelah itu si atasan sama manajernya Mami mau memeriksa ke dalam toilet, tapi ternyata Lucius udah time travel lagi balik ke masanya, yang cuma tersisa jubahnya aja yang ketinggalan. Alhasil Mami kena omel lagi, dan dia pun dipecat. Beberapa bulan kemudian setelah itu, Lucius berhasil membuat pemandian pribadi untuk si kaisar, namun dia melihat hasilnya kurang wah. Tapi si kaisar menghargai karyanya, karena dia merasa udah cukup menikmati pemandiannya, dengan beberapa warganya yang terus berusaha menghangatkan airnya. Si kaisar mengaku senang ada warga seperti Lucius, sehingga dengan pemandian ini, dia bisa merenungkan masa depan untuk Roma. Alhasil Lucius pun menjadi senang setelah dikasih penghargaan kalung yang mantap, dengan mengasih lihat kalung itu ke istrinya. Tapi kesenangan Lucius langsung berubah menjadi kecewa, yang ternyata istrinya selingkuh sama temen gendutnya sendiri. Beberapa saat kemudian, terlihat Lucius yang lemas sambil duduk di lantai, menandakan kalau dia habis ribut sama istri dan temennya sendiri. Dia kemudian didatengin sama penasihat kaisar bernama Antoninus, dan setelah mengetahui kalau dia gak apa-apa, Antoninus mau minta bantuannya. Pertama dia memberitahu anaknya si kaisar ada melakukan penelitian ke bangsa lain, namun naasnya kehilangan nyawanya di sungai Nil di Mesir, diduga gara-gara terkaman para buaya yang ada di sana. Akibatnya si kaisar benar-benar kehilangan semangatnya untuk hidup, karena anaknya lah alasan dia untuk hidup, jadi Lucius memikirkan bagaimana caranya untuk kaisarnya bisa semangat lagi. Sementara itu, Mami balik ke kampung halamannya, di mana rumahnya adalah tempat penginapan dengan kolam air panas. Di sana dia disambut sama ibunya, dan langsung menjadi cemberut, ketika disuruh ibunya untuk kembali bekerja lagi untuk mengurusi tempatnya. Kebetulan di saat lagi bersih-bersih, Mami menunjukkan koinnya Lucius yang dia dapatkan sebelumnya ke seorang profesor, yang dia bilang kalau koin ini berbahasa Latin. Mami juga menunjukkan jubahnya Lucius, yang si profesor bilang kalau jubah itu berasal dari Romawi zaman kuno. Mami juga baru menyadari kalau ada gambar Kaisar Hadrian di koin itu, jadi dia pun mulai mempelajari sejarahnya beserta si Lucius. Dia kemudian menggambar Lucius, untuk dia jadikan sebagai karakter utama di manganya, yang dibilang para kakek kalau gambarnya bagus. Gak lama setelah itu datang si profesor, yang menduga kuat kalau Lucius adalah seorang arsitek, setelah mencari tahu tentang bahan jubahnya dari seorang rekan. Ini membuat para kakek menjadi penasaran sama Lucius itu, yang dibilang Mami kalau dia suka datang tiba-tiba dan menghilang gak jelas, apalagi Mami selalu ada di sana setiap Lucius muncul. Alhasil seorang kakek pun menganggap itu mungkin takdir jodohnya Mami, yang membuat Mami menjadi ragu. Ibunya kemudian datang untuk membicarakan tentang hutang bersama suami dan anaknya, di mana dia lagi membutuhkan uang untuk membayarnya. Jadi dia mau menjodohkan Mami bersama dengan sugar daddy yang kaya,
dan merupakan seorang anak pewaris sebuah kebun binatang. Kalau itu gak dilakukan, penginapannya terancam tutup, yang membuat Mami menjadi bingung. Karena itu, Mami pun mau gak mau mesti menuruti permintaan ibunya untuk pergi ketemuan sama si Sugar Daddy di kebun binatangnya, dan harus merelakan mimpinya menjadi mangaka. Kembali ke Lucius dan Antoninus yang lagi membicarakan tentang sikap galau si Kaisar, dan gak sengaja bertemu sama Cheionius yang lagi seneng-seneng sama seorang cewek. Dia pun menjadi terganggu sama kedatangan mereka berdua, yang dibilang Antoninus kalau dia itu FK, yang membuat Lucius menjadi gak srek sama dia. Antoninus lalu menunjukkan kalau ada yang salah di sebuah kolam, jadi Lucius pun pergi mengeceknya. Dia merasa kalau ada lubang yang tersumbat, dan lagi-lagi, dia pun time travel dengan terhisap masuk ke dalam lubang itu. Lucius kali ini tiba di tempat kebun binatang si Sugar Daddy, dan terperangkap di dalam sebuah kandang buaya. Di saat itu si Sugar Daddy lagi berkencan sama Mami, dan si Sugar Daddy langsung mengajaknya untuk menikah, jika Mami emang beneran naksir sama dia. Muke gila pede banget. Mami jadi susah untuk menjawabnya, dan gak lama setelah itu dia melihat Lucius yang lagi terperangkap, jadi mereka pun segera menolongnya. Si Sugar Daddy cepat-cepat mengambil handuk sama pakaian untuk Lucius, sementara dia meminta tolong ke Mami dalam bahasa Latin untuk menemaninya lihat-lihat, yang tentu aja dia gak ngerti Lucius ngomong apa. Oleh karena itu dia pun paksa menggendongnya, yang membuat Mami teringat sama omongan si kakek tentang takdir jodoh itu, dan dia pun jadi malu-malu kesenangan, serta membuat si Sugar Daddy jadi kaget melihatnya. Di ruangan tanaman pohon pisang, Lucius penasaran sama saluran pipa, yang bisa membuat suhu ruangan menjadi stabil. Dia lalu gak tahu kalau apa yang dia pegang adalah pisang, jadi Mami membantu mengupasnya, dan Lucius pun merasa kalau ternyata buahnya enak. Dia menduga kalau inilah buah yang disuka si Kaisar ketika melakukan perjalanan ke Sungai Nil, jadi dia berpikir jika menanam buah ini, dia bisa menghidupkan kembali semangat Kaisarnya. Supaya Lucius bisa lebih berbaur sama warga lain, Mami pun menyuruh dia untuk memakai pakaian yang cocok, sekalian jalan-jalan untuk memperkenalkan lebih jauh budaya Jepang itu kayak gimana. Ketika lagi main panah, main-mainnya segera terganggu, ketika datang monyet yang mengambil pisangnya Lucius. Oleh karena itu dia pun mengejarnya, sampai ke area air terjun dengan pemandian air panas alami. Melihat ada pemandian, dia menggunakan kesempatan ini untuk mencoba berendam, dan untuk merasakan bagaimana kenikmatannya, apalagi disuguhin sama pemandangan air terjun. Healing banget gak tuh? Gak lama setelah itu dia melihat pisangnya mengambang di area air terjun, jadi dia mengejarnya, dan gak sengaja tenggelam karena belum tahu kedalaman air terjunnya. Dia sadar kalau dia bakal time travel lagi balik ke masanya, jadi sebelum itu bisa terjadi, dia pun berusaha mengambil pisang itu. Beberapa saat kemudian, Lucius kembali sadar di kolam tempat si Kaisar, dan menjadi senang kalau ternyata pisangnya berhasil dia bawa. Alhasil si Kaisar pun menjadi semangat lagi, dengan kolamnya yang udah diupgrade sama Lucius, dengan patung anak si Kaisar untuk dikenang. Naasnya ketenangannya harus berhenti, ketika datang prajuritnya yang bilang kalau pasukan pemberontakan barbar udah menyerang dengan banyak prajurit, sehingga beberapa pasukan si Kaisar gak bisa menekan mereka. Mendengar ini, si Kaisar pun memerintahkan pasukan lainnya untuk menyerang juga. Sementara itu, Mami menjadi rindu sama Lucius, dan udah mengetahui sejarah bangsa Romawi yang perang melawan pasukan orang barbar itu. Waktu itu perangnya sampai berlangsung 3 tahun, sampai prajurit si Kaisar mengeluh kalau pasukannya udah terlalu lelah dari pertempuran, ditambah kesehatan si Kaisar yang memburuk. Di rumahnya Lucius, dia mendapat kabar dari si Kaisar, yang memberitahu kalau dia udah semakin tua dan kesehatannya memburuk. Jadi dia berencana mau mencari penggantinya segera, dan mau angkat Cheionius si FK untuk menjadi anak angkatnya. Untuk tugas pertamanya, si Kaisar menyuruh Cheionius untuk membangun tempat pemandian besar untuk rakyat, dan si Kaisar mau Lucius bertanggung jawab untuk pembangunannya lagi. Jadi dengan begitu, si Cheionius akan mendapatkan dukungan dari rakyat, yang membuat Lucius menjadi berat hati untuk melakukannya. Cheionius kemudian menyuruh Lucius untuk datang, dan menganggap sepele tentang pemikiran si Kaisar yang mau membangun pemandian demi memenangkan hati rakyat. Ini tentu aja gak disetujui pernyataannya sama Lucius, jadi karena ini, dia memberanikan diri untuk menolak membangun pemandian itu. Cheionius pun menganggap kalau Lucius mau jadi pengkhianat, dan memperingatkan untuk jangan macem-macem, atau gak kepalanya bakal hilang. Ketika lagi galau, Lucius bertemu sama seorang arsitek lainnya,
yang dia ingat pernah bertemu ketika Lucius gagal meyakinkan kliennya di awal film. Si arsitek mengeluh. Gara-gara Lucius, dia gak pernah menemukan pekerjaan sama sekali. Oleh karena itu dia pun mau membunuhnya. Lucius sempat terkena tebasannya, sampai akhirnya dia dijatuhin ke dalam sumur, dan dia pun time travel lagi ke Jepang. Beberapa waktu kemudian, dia terbangun di penginapannya Mami, di mana dia dibangunin sama para kakek di rumah uap. Para kakek menyadari kalau rumah uapnya meningkatkan sirkulasi darah, jadi untuk lebih cepat menyembuhkan lukanya, Lucius pun dibawa ke pemandian air panas alami. Di sana dia menjadi kaget melihat tubuh salah satu pria yang banyak luka, menganggap kalau dia pasti seorang perwira perang. Ini membuat Lucius menduga kalau pemandian bagus juga untuk para prajurit yang terluka, yang tampaknya memiliki semacam kemampuan penyembuhan. Ketika dia dikasih minuman, dia pun menjadi kaget setelah meminumnya, menganggap kalau ini adalah racun, oleh karena itu dia pun kabur dari mereka. Di saat itu Mami lagi belajar bahasa Latin, sekaligus berkeinginan untuk bertemu sama Lucius. Dan gak lama setelah itu keinginannya terkabul, dengan Lucius yang merasa keracunan. Jadi Mami pun mengasihnya air dari pemandiannya, dan Lucius langsung merasa sembuh gak pakai lama, yang dibilang Mami kalau air ini memiliki efek penawar racun. Karena Mami udah belajar sedikit-sedikit bahasa Latin, mereka akhirnya bisa berkomunikasi. Tapi gak lama setelah itu Lucius teler gara-gara masih ada efek dari minuman itu, sambil berpelukan sama Mami yang menjadi kesenangan, dan mereka pun kecebur ke dalam air. Alhasil mereka time travel bareng-bareng ke masanya Lucius, di mana Lucius disadarin sama Cheionius, dan Mami pun menjadi kaget ketika dia udah tiba di Roma. Jiwa F-boy-nya Cheionius pun menjadi kumat, dan mau mengajak Mami bersenang-senang. Untungnya datang Antoninus yang menghadang, dan berhasil menyelamatkan Mami, yang tentu aja membuat Cheionius menjadi gak senang. Lucius kemudian kembali ke rumahnya, dan langsung mau pergi ke medan perang untuk menemui kaisarnya, untuk memberitahu tentang penolakan pembuatan pemandian untuk Cheionius. Mami pun menjadi bingung kenapa dia gak mau membangun pemandian itu, yang dikasih alasannya sama Lucius kalau dia punya harga diri, dan gak bisa membuat pemandian yang bertentangan dengan prinsip dia. Merasa khawatir, Mami pun mengejarnya di setiap sudut kota, dan menyadari kalau Lucius udah pergi entah kemana. Dia kemudian mendengar sebuah pengumuman, tentang penunjukan gubernur yang akan memimpin suatu provinsi terpencil selama 5 tahun, yaitu si Antoninus. Beberapa waktu kemudian, Lucius udah sampai di markas pasukannya si Kaisar, dan menyampaikan kejujuran penolakannya. Si Kaisar menerima alasannya, apalagi dia merasa berhutang hidup sama Lucius. Namun ini membuat si Kaisar menjadi marah, dengan meminta Lucius untuk jangan muncul lagi di hadapannya, dan dia pun dibawa pergi. Di tengah perjalanan sambil merasa lemas, dia ada menemukan mata air panas di sebuah tebing, merasakan rasanya sama seperti di tempat pemandian di air terjun itu. Tapi naasnya penelitiannya diganggu sama pasukan si Kaisar, sebelum dia balik lagi ke rumahnya, di mana dia disambut sama Mami yang menunggunya. Dia lalu memberitahu tentang Antoninus yang dijadikan gubernur di suatu provinsi terpencil, yang diketahui Lucius kalau itu pasti kerjaan Cheionius yang mempunyai hak membuat keputusan itu, yang menjadi gak senang sama Antoninus sebelumnya. Namun ini membuat heran Mami, karena menurut sejarah, Cheionius yang seharusnya pergi ke provinsi terpencil itu, dan tewas karena suatu penyakit di sana. Sementara Antoninus seharusnya naik tahta menjadi kaisar selanjutnya, yang membuat Lucius menjadi kaget. Mami berpikir kalau ini adalah gara-gara kemunculan dia ke Roma, dan mereka udah mengubah sejarah, alias mengubah garis waktu yang udah ditetapkan. Jika ini dibiarkan terjadi, Cheionius yang akan jadi kaisarnya. Dan jika misalkan Antoninus yang bukan jadi kaisarnya, Kaisar Hadrian terancam gak akan didewakan, karena setiap kaisar-kaisar Romawi terdahulu yang udah meninggal, akan diagungkan dan dikenang. Ngerinya jika si kaisar gak didewakan, maka semua kesejahteraan akan dihilangkan, dan nama Kaisar Hadrian akan jelek di sejarah di garis waktu baru ini. Jadi untuk mengetahui kejelasan jika Cheionius menjadi kaisar, Lucius langsung bertanya ke dia apakah dia mendukung pendewaan si kaisar. Dia menjawab kalau pemikiran si kaisar selalu bertentangan dengan pemikiran dia dan kelompoknya, yang membuat Lucius yakin kalau dia gak mendukung pendewaan si kaisar. Cheionius lalu mengangkat-angkat tentang bakatnya Lucius,
yang malah membuang masa depannya sendiri ketika lagi tenar-tenarnya. Ini membuat Cheonius menjadi ragu akan bakatnya, dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar mempunyai bakat atau tidak. Alhasil Lucius pun jadi galau di tengah hujan, sebelum Mami datang untuk menyemangatinya. Dia mengaku kalau dia cuma menyontek karya pemandian dari negaranya Mami aja, yang membuat Mami bertanya kenapa dia selalu time travel beberapa kali jika memang begitu. Dia yakin kalau itu gara-gara Lucius yang selalu bekerja keras untuk memenuhi harapan orang lain, dan menegaskan kalau dia gak melakukan kesalahan apapun dan gak perlu malu. Ini membuat Lucius yakin jika dia dapat mencegah Antoninus pergi ke provinsi terpencil itu, garis waktunya akan kembali menjadi semula lagi. Jadi Lucius pun pergi ke tempatnya Antoninus untuk memberitahu tentang mata air panas di tebing yang dia temukan. Setelah memberitahu itu, Lucius pergi ke markas pasukan si Kaisar lagi untuk melaporkan kalau dia ada dapat usulan dari Antoninus untuk membangun pemandian di daerah ini. Dia menjelaskan kalau ini untuk para prajurit yang kelelahan, sehingga sumber mata air itu bisa menyembuhkan luka-luka mereka, dan mereka bisa melanjutkan pertempurannya lagi. Dengan cara itu, Lucius yakin kemenangan bisa mereka dapatkan. Karena ini usulan Antoninus, si Kaisar pun setuju akan itu dan menyuruh Lucius untuk langsung mengerjakannya. Sementara itu di penginapannya Mami, para kakek melihat bendanya Mami yang mengapung di pemandian, mengira kalau dia udah tenggelam. Jadi mereka sontak menolongnya, tapi mereka gak menyadari kalau ternyata ada pusaran air yang muncul secara tiba-tiba yang menyedot mereka, dan mereka pun time travel juga ke masanya Lucius. Setibanya di daerah tebing itu, Lucius yakin Antoninus bisa dapat banyak dukungan untuk gak jadi ditempatkan di provinsi terpencil itu, jika kontribusinya Lucius untuk membangun pemandian berjalan lancar. Mulailah mereka membangun pemandian itu, namun naasnya para warga susah untuk membangunnya, karena situasinya yang gak mendukung. Gak lama setelah itu datang para kakek yang dijadikan budak, yang membuat Mami menjadi kaget, dengan mereka yang mengaku kalau mereka terbangun di tengah-tengah medan perang. Mami lalu memberitahu tentang pembuatan pemandian yang mau dibuat di tempat ini, dan setelah mengetahui ada mata air panas di tebing, para kakek yakin bisa membantu membuatnya dengan cepat. Mulailah mereka merencanakannya, dan selain membuat pemandian air panas, mereka juga akan membuat tenda dengan uap, sehingga para prajurit bisa beristirahat sampai lukanya sembuh. Bergotong royonglah mereka semua, yang membuat Lucius bertanya-tanya kenapa para kakek mau membantu. Tapi menurut pandangan para kakek, kebersamaan itu lebih penting daripada kehormatan. Beberapa waktu kemudian, akhirnya satu tenda pun jadi, lalu semakin banyak, dan semakin banyak, sehingga semua prajurit yang terluka bisa ditanganin. Di satu kesempatan, Mami menceritakan masalah hidupnya ke Lucius, kalau dia selalu gak beruntung, sampai harus mencari sugar daddy. Namun setelah bertemu sama Lucius dan melihat perjuangannya yang gak menyerah, Mami menjadi semangat lagi untuk mencoba mengejar mimpinya menjadi mangaka. Akhirnya di suatu hari, pasukan Romawi memenangi peperangannya, dan semua orang pun pada bersuka cita. Di malamnya ketika melihat bintang-bintang, para kakek ada terkena asap dari api yang membesar, dan mereka pun time travel balik ke masanya dengan menghilang. Lucius lalu berterima kasih sama dukungan Mami, mengaku sangat senang bisa bertemu sama dia, dan Lucius pun akhirnya senyum juga di depannya. Ini membuat Mami jadi nangis, sebelum tubuhnya perlahan-lahan akan time travel dengan menghilang. Dari itu Lucius menyadari bagaimana time travelnya bisa terjadi, yaitu karena dia ada meneteskan air mata di negaranya Mami, dari perasaan bahagianya. Sebelum benar-benar time travel, Mami berharap bisa bertemu sama Lucius lagi, yang dijawab ia secara yakin sama dia, karena banyak jalan menuju Roma. 1 bulan pun berlalu setelah peperangan itu, di mana si Kaisar merayakan kemenangan bersama dengan seluruh warganya. Dia lalu menghargai usaha yang dilakukan sama Antoninus, dengan menetapkannya tetap berada di Roma, dan akan menugaskan orang lain untuk menjadi gubernur di provinsi terpencil itu, hayoloh. Si Kaisar kemudian memanggil Lucius untuk maju, untuk menghargai penuh usahanya, dan Lucius pun berterima kasih ke si Kaisar dengan penuh kebanggaan. Diceritakan kalau karya pemandian inovatifnya membuat Lucius menjadi arsitek yang terkenal di masa Roma, tapi anehnya, dia malah menghilang dari zamannya. Sementara itu di kantor manga, Mami mencoba lagi untuk memberikan contoh gambar manganya ke seorang bos, yang kali ini cerita tentang Lucius. Film diakhiri dengan Mami yang akhirnya berhasil untuk benar-benar menjadi mangaka, dan sekarang dia berharap bisa bertemu lagi sama Lucius.
Mami beneran bertemu sama Lucius yang ternyata time travel lagi, dan si tukang time travel pun akhirnya bisa santuy juga sambil ngopi. Pastikan kalian klik like, subscribe, dan loncengnya ya. Thank you for watching.